Setelah sebelumnya kita bercerita tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah ceritakan pada 5 ayat sebelumnya, maka ayat ke-6 dan ke-7 bercerita tentang sifat orang-orang kafir. Di sini dimulai dengan kata-kata A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yaqulu ta'ala innal ladzina kafaru abdul haqqa wa sataru. Kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang mereka yang kafir ini disebut dengan orang-orang yang menolak kebenaran dan menutupi. Jadi bukan cuma mereka menolak kebenaran, namun menutupi kebenaran itu agar jangan sampai ke hati mereka, agar jangan sampai tersebar kepada orang-orang lain. Wa qad kataballahu ta'ala 'alaihim dzalika, dan sesungguhnya sifat dasar orang-orang kafir ini sudah Allah tentukan ketika awal penciptaan mereka, bahwa memang sudah dimasukkan di kelompok wong yang bakal jadi wong kafir ataukah nanti mereka jadi orang yang beriman. Dari sejak zaman azali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian lanjutannya sawa'un 'alaihim, apakah nanti sampai risalah kepada mereka, dakwah sampai atau tidak kepada mereka, ada atau tidak rasul yang memberikan peringatan kepada mereka, maka kedudukannya sama saja. Kata Imam Ibnu Katsir, sawa'un 'alaihim indaruka wa 'adam. Sungguh ya Rasulullah, sama saja engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak sampai peringatan engkau kepada mereka, itu tetaplah sama. Fa innahum la yu'minuna bima ji'tahu. Sungguh mereka tetap tidak akan beriman dengan apa yang engkau sampaikan kepada mereka. Maka akan kita temukan dalam beberapa versi di surat dan ayat yang berbeda, tapi maknanya mengandung arti yang sama. Di antaranya misalnya, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika, sungguh bagi mereka yang sudah tetap ketentuan Tuhan atas mereka, la yu'minuna, sungguh mereka tidak akan beriman, walau ja'atuhum kullu ayatin, meskipun telah datang kepada mereka seluruh ayat, seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah, seluruh bukti-bukti kebenaran ajaran Allah, kebenaran agama yang dibawa oleh para nabi, hatta yarawnal adzabal alim, sampai akhirnya kelak mereka akan melihat balasan atas ketidakpercayaan mereka itu dengan azab yang sangat nyata. Baru mereka mengakui kesalahan keyakinan mereka selama ini. Kalau belum datang azab tadi berupa kematian dan azab yang Allah siapkan setelah kematian, maka mereka akan menolak dengan berbagai macam upaya terhadap risalah ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul, termasuk juga yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa qala ta'ala fi haqqil mu'anidina min ahlil kitab, juga Allah ceritakan tentang sifat dasar orang-orang yang menentang risalah di antara ahli kitab. Wa la in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Sungguh kata Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, meskipun engkau datangkan kepada mereka orang-orang yang pernah didatangkan kitab kepada mereka, itulah ahli kitab yang pernah sampai Taurat dan Injil serta Zabur kepada mereka, engkau datangkan wahai Nabi seluruh ayat, engkau sampaikan seluruh ayat Tuhan, maka qiblatak, sungguh mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, tidak akan mengikuti ajaranmu, tidak akan mengikuti syariat yang engkau bawa. Ay inna min kitabillahi alaihi syaqawa, ay inna man kataballahu alaihi syaqawa fala mus'ida lahu. Sungguh ini merupakan keterangan, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa siapapun yang sudah Allah tentukan kesengsaraan bagi dirinya, maka tidak akan ada yang mampu menolong orang itu, menyelamatkannya dari kesengsaraan. Wa man adallahu fala hadiyalah, maka siapapun yang sudah Allah tentukan berada di dalam kesesatan, maka tidak akan ada yang mampu memberinya hidayah.
petunjuk. Itu yang sering kita buka di pengantar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La hadiya la wa man dhalla, siapapun yang sudah dipastikan sesat, fala hadiyalah. Dan kata yang baca menunjuknya hidayah. Namun siapapun yang Allah pastikan dapat hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan orang itu. Yang menjadi masalah sekarang, kita tidak tahu ketentuan kita di zaman azali itu. Apakah kita termasuk di dalam kelompok orang-orang yang dipastikan sesat oleh Allah, ataukah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dan menetap di dalam hidayah itu? Kita tidak tahu hasil akhir dari kehidupan kita. Namun kita berhusnuzon kepada Allah, kita ditakdirkan dalam keadaan beriman saat ini. Dan itu merupakan pertanda besar. Semoga kita termasuk orang yang ditentukan Allah dalam keadaan beriman saat hidup, dan saat ajal tetap dalam keadaan beriman. Itu harapan kita. Maka kita berusaha, karena kita tidak pernah tahu akhir dari hidup kita. Kita berusaha mempersiapkan akhir hidup kita tetap dalam keadaan beriman. Sedangkan bagi saudara-saudara kita yang sampai sekarang tetap dalam keadaan kekufuran, tidak juga ada jaminan bahwa mereka selamanya akan dalam kekufuran. Bisa saja nanti suatu saat cercah cahaya hidayah Allah sampai ke hati mereka, mereka berubah, masuk ke dalam keimanan. Banyak kita temukan fenomena itu, fakta itu, bapak-bapak ibu ya. Dan tidak ada juga jaminan di antara saudara kita yang dulunya beriman akhirnya malah berubah, murtad, keluar dari keimanan. Maka misi kita adalah menjaga iman yang sudah Allah titipkan di dalam hati kita, di dalam anak keturunan kita, agar kiranya kita dan anak keturunan kita tetap dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu misi utamanya. Nah, sedangkan ayat ini merupakan penegasan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tipikal Nabi Muhammad ini kan tidak galak minum uang susah. Kalau pacak uang itu bertobat galau, kalau pacak uang itu masuk Islam galau, kalau pacak uang itu masuk surga galau. Bapak Ibu ya. Maka beliau tidak pernah putus asa mengajak orang, meskipun orang itu jahat, menyakiti beliau, memerangi beliau. Tapi di balik itu Rasulullah tetap mendoakan mereka agar kiranya hidayah Allah sampai ke dalam hati mereka. Tidak pernah putus. Nah, Allah ingin menegaskan kepada Rasulullah, sesungguhnya jangan berkecil hati ketika dakwahmu tidak diterima oleh orang-orang kafir. Bukan karena kelemahanmu dalam menyampaikan dakwah, bukan karena kesalahan metodologimu sehingga mereka tidak menerima. Bisa jadi memang sudah ada ketentuan di dalam hati mereka, mereka tidak akan beriman. Nah, engkau tunjukkan bukti apapun, engkau tunjukkan mukjizat apapun, kalau hati mereka sudah terkunci, maka sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama baik, nak maklamu tulah, nak kendak dia tulah. Nak kau unjuk peringatan, ndak kau unjuk peringatan masih nak kendak dia tulah. Ini sifat dasar orang kafir. Nah, mengapa mereka ini punya sifat dasar tidak bisa menerima kebenaran? Maka di lanjutan ayat dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Qala Imam As-Suddi khatamallahu ay tabau. Ketika Allah katakan Allah tutup, Allah kunci, Allah segel hati mereka itu, maknanya adalah sesungguhnya istahwadha alaihim syaitan idza aqamu. Hati pada dasarnya hati mereka ini menerima kebenaran, namun dibuat was-was oleh setan, ditakut-takuti oleh setan. Kalau engkau taat, kalau ikut ajaran Muhammad, kalau engkau taat mengikuti syariat Muhammad, maka akan sengsara engkau terima. Fasilitas dunia yang kau dapatkan selama ini akan hilang. Kita tahu di antara alasan bangsawan Quraisy yang menolak Islam itu kan bukan karena keyakinan, namun alasan sosial, alasan ekonomi, alasan politis. Islam datang membawa paham egaliter. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan miskin. Tidak ada beda antara bangsawan dan rakyat jelata. Kalau seandainya para bangsawan Quraisy itu masuk agama Islam, maka
hak hebat mereka, apa istilahnya kalau dalam itu, privilege, hak lebih yang mereka rasakan sebagai bangsawan bakal lepas. Karena kedudukan mereka sebagai majikan dan budaknya sama saja di hadapan Allah. Kedudukan mereka yang mulia di lingkungan penduduk Mekah ketika mereka masuk dalam agama Islam, maka lepas semua kedudukan mulia itu. Mengapa? Karena di dalam Islam konsepnya egaliter, tidak ada yang membedakan kecuali takwa di hadapan Allah. Maka kebanyakan di antara mereka menolak Islam itu bukan karena tidak percaya dengan ajaran Muhammad, bukan tidak percaya dengan kebenaran apa yang dibawa Muhammad, bukan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Muhammad jujur. Kita tahu orang-orang Quraisy itu kalaupun dari sejak awal Nabi Muhammad lahir, ketika ia menginjak usia 17-18 tahun sudah dijuluki Al-Amin, orang yang jujur. Bapak Ibunya, tidak ada orang yang tidak mengakui kejujuran Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah beliau mengaku sebagai nabi pun, orang-orang kafir Quraisy tetap menganggap orang paling jujur di Mekah itu ya Muhammad. Bapak Ibu ya, kita tahu satu peristiwa, ada kejadian orang-orang Mekah itu punya kebiasaan kalau dia berdagang, berangkat keluar kota, keluar dari Mekah ke Syam, ke Persia, harta mereka ini mereka titipkan kepada orang-orang terpercaya yang tidak berangkat kemana-mana. Dan yang paling banyak menerima titipan orang kafir Quraisy itu Nabi Muhammad. Mereka tidak beriman kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi harta mereka titipkan kepada Nabi Muhammad. Padahal mereka memusuhi Rasulullah dalam urusan agama, tapi mereka mempercayakan harta mereka kepada Muhammad. Mengapa? Karena mereka yakin Nabi Muhammad orang paling jujur yang ada di Mekah. Jadi alasan mereka menolak keimanan itu bukan karena ketidakpercayaan kepada Rasulullah sebagai orang yang jujur, yang dikatakan Rasulullah pasti benar, tapi ketika bergeser kepada urusan keimanan, berpengaruh terhadap status sosial mereka, hilang kebangsawanan mereka, itu yang menyebabkan mereka menolak. Nah, ini disebut kata Imam Ibnu Katsir, istahwala alaihim syaitan id ata'uhu. Setan datang masuk ke dalam hati mereka, ditakut-takuti. Kalau kamu kaki masuk ke sana, bangsawan kamu hilang, keekonomian kamu, martabat kamu bakal sama dengan mudah hamba sahaya yang dulu jadi milik kamu. Bapak Ibu ya. Maka kemudian ketika mereka takut dan akhirnya menolak untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulullah dan risalah yang dibawa, maka fa khatamallahu ala qulubihim. Karena itulah maka Allah tutup, Allah kunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan juga atas apa yang mereka lihat dengan panca indera. Allah tutupkan dengan satu tutup ghisyawah. Fahum la yubsiruna hudan wa la yasma'una wa la yaqahuna wa la yaqilun. Maka sungguh mereka setelah ditutup hati, pendengaran dan mata mereka, maka mereka tidak akan melihat hidayah, tidak akan mendengar hidayah, tidak akan paham dengan hidayah, tidak akan sampai ke akal pikiran mereka tentang hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini memang perdebatan teologis berkenaan dengan takdir. Karena cerita inilah maka salah seorang di antara ulama besar teologi akhirnya berseberangan dengan gurunya. Namanya adalah Sayyidina Syekh Wasil bin Allah, salah seorang pendiri Mu'tazilah. Saat itu dia berguru kepada gurunya Abu Musa al-Asy'ari. Bapak Ibu ya. Saat dia berguru kepada gurunya, suatu saat muncul perdebatan teologi di dalam otak Wasil. Nanyalah dengan guru, kalau budak kecil mati sebelum akil balik, masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga, kata guru. Oh, masuk surga ya. Kalau budak kecil mak bapaknya muslim, mati sebelum akil balik, masuk surga, masuk neraka? Masuk surga. Kemudian yang kedua, kalau ada budak kecil mak bapaknya kafir, budak ini lahir sebelum akil balik meninggal, budak ini masuk surga, masuk neraka? Sama macam yang mak bapaknya muslim, masuk surga juga ngapa? Karena kalau belum akil balik, dosanya ditanggung bapaknya. Kata gurunya tadi kan. Oh,
Terus kalau ada orang kafir, bapaknya kafir, maknya kafir, dia kafir, kemudian dia besar, sudah akil balik, sudah berdosa, dia mati, ini masuk surga, masuk neraka, masuk neraka. Tidak adil namanya Tuhan tuh guru. Uji wasil tuh. Yang kafir ini bakal nuntut Tuhan kayak. Ngapo? Kalau memang kau pasti kamu ini bakal kafir, ngapo kau udah mati kau pecah budak kecil tadi? Kalau budak kecil tadi ditakdirkan Allah lahir dari rahim seorang ibu yang kafir, pasti kalau seandainya dia besar hidup, pasti pecah aku kan kafir. Cuma ngapalah kau mati ke dia waktu kecil dia masuk surga, sementara aku kau biar hidup. Ngapa dah kau mati ke pecah budak itu biar aku juga masuk surga? Uji wong kafir ini bakal debat Tuhan, kata wasil. Nah saat itulah kata gurunya, sungguh disitulah letak fungsi hidayah Allah. Maka wasil berbeda dengan gurunya. Gurunya ngajar di depan, dia balik ke sudut, buka majelis baru. Maka kata sang guru, i'tazala anna wasil. Sungguh wasil telah memisahkan diri dari kita. Maka dari sejak itulah dikenal mazhab Mu'tazilah. Dalam keyakinan Wasil Ibnu Atha, beliau katakan sesungguhnya orang bayi muslim kalau meninggal sebelum akil balik jelas masuk surga, menjadi burung-burung diam di tembolok burung-burung surga gitu kan. Tapi kalau ada anak kafir yang meninggal sebelum akil balik, dia tidak masuk surga, tapi tidak masuk neraka. Dia tinggal di tengah-tengah antara surga dan neraka. Itu keyakinan Wasil bin Atha. Ya. Mu'tazilah mengatakan ada manzilah bainal manzilatain, ada tempat selain surga dan neraka di akhirat kage, ada tempat di tengah-tengah antara surga dan neraka. Ini untuk menyelesaikan perdebatan teologis tadi, agar jangan seolah-olah Tuhan tidak adil, yang tidak muslim ini tidak diazab karena dia tidak berdosa, tidak juga masuk surga. Ngapa? Karena belum ada amal, maka dia diam di tengah-tengah. Termasuk juga jawaban teologis untuk misal ada non muslim yang kebaikannya lebih baik daripada kita. Surah, dia bersedekah, dia baik, sifatnya baik, tapi dia tidak Islam. Itu kira-kira masuk surga, masuk neraka. Kalau keyakinan kita kan tetap masuk neraka, kenapa? Karena dia tidak punya keimanan. Nah menurut Mu'tazilah, orang ini tidak diazab di dalam neraka, tapi belum juga bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Maka dia diam di tengah-tengah itu antara surga dengan neraka. Itu mazhab Mu'tazilah. Bapak-bapak ibu-ibu. Nah, saya katakan ini perdebatan teologis yang panjang, ya kan? Bahwa kalau orang yang sudah ditentukan dia sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang ini. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan itu sudah dari sejak awal masa penciptaannya, jauh sebelum mereka diciptakan sudah ditentukan takdir mereka itu. Itu keyakinan Imam Asy'ari, mazhab Asy'ariyah yang kita pakai selama ini. Namun kalau saya menjawab, untuk menyelesaikan perdebatan itu, karena kita tidak tahu ketentuan itu, semudah Allah menulisnya, semudah Allah menghapusnya. Allah bisa menulis ketentuan, apakah tidak boleh kalau Allah menghapusnya? Yang jadi masalah kan kita tidak tahu tulisan kita. Bapak Ibu, pernah dengar cerita ada salah seorang ulama, saking taatnya beribadah, dia khalwat sampai 20 tahun, tidak pernah keluar dari kamar. Beribadah terus. Tahu-tahu datang malaikat rahmat datang menemui dia. Saudaraku, ngapa kau pecah nyiksa diri dan dalam bergaul dengan dunia segala macam? Kau tahu tak bagian kau di akhirat kan? Nama kau tu tertulis di dalam takdir, kau tu penghuni neraka. Uji malaikat tadi. Aku ni lagi ingin catatan amal kau di sana, kau ni penghuni neraka. Untuk apa kau beribadah sembah itu, padahal kau tu pasti masuk neraka? Apa jawab ulama tadi? Aku ini cuma kewajibannya beribadah. Urusan nak surga neraka itu urusan Tuhan, bukan urusan aku katanya. Aku cuma punya kewajiban menyembah Tuhan. Urusannya kayak sembahan aku tadi diterima aku tidak. Urusan
urusannya sembahan aku tadi diganjar surga apa neraka, itu bukan urusan aku, itu urusan Tuhan. Oh sudah, baliklah malaikat berkelakuan, dan orang ini tidak berhenti tetap beribadah walaupun dia, mohon maaf Pak, kalau kita didatangi malaikat misalnya, kan tahu-tahu, tidak usahlah, berhentilah kau sembahyang, aku udah diterima, tidak sembahyang. Ini nak catatannya. Misal malaikat datang dan kau dicetol mati masuk neraka tulah, tak apa lagi sembahyang. Apa jawab? Dan orang ini tetap beribadah, taat dalam ketaatan. Nah, sekian lama dia beribadah, setelah diberi kabar oleh malaikat tadi, suatu saat malaikat tadi datang kembali. Dan beliau katakan, sungguh takdir Tuhan ternyata bisa berubah, mengalami perubahan. Kemarin aku melihat engkau tercatat sebagai pasti menjadi penghuni neraka, dan sekarang ternyata sudah berubah, engkau adalah di antara penghuni surga. Jadi Bapak Ibu ya, maka saya katakan, karena kita tidak pernah tahu bagian kita di sana dicatatnya bagaimana mana, maka kita husnuzan kepada Allah. Yang paling penting kita husnuzan. Mengapa? Karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ana ma bi dhanni abdi. Allah itu melo apa yang kita prasangka kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka pasti baiklah untuk kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka akan tampak segala macam keburukan Tuhan untuk kita. Kita anggap Tuhan itu kejam, maka sarolah hidup kita. Tertekan selalu hidup kita. Kalau kita anggap Tuhan itu pelit, Tuhan itu berekinan, saro seumur hidup kita. Tapi kalau kita memandang Tuhan Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Razak, Maha Fattah, Maha Ghafur, memberi ampunan, maka tidak ada rezeki yang tidak kita rasakan, tidak ada ampunan yang tidak akan kita dapatkan kalau kita datang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, Imam Ibnu Katsir mengambil hikmah mengapa ayat ini seolah-olah menegaskan, lah kafir, tidak usah lagi lah, bukan bagian kita, tidak mungkin lah baca. Bukan, itu untuk membuat Rasul jangan sampai kecil hati. Ketika beliau menyampaikan, ternyata ada penolakan. Karena memang sudah ditentukan Tuhan orang ini mati dalam keadaan kafir. Tapi kita tetap harus husnuzan. Bapak Ibu ya, kalau kita punya tetangga baik dengan kita, tidak pernah merongrong agama kita, berbeda keyakinan dengan kita, berbeda dengan agama kita merasakan kebaikan dia, coba doakan dalam hati, ya Allah, ini dulu aku di dunia ya Allah, berbeda keyakinan, yolah hidayah ya Allah, biar sama-sama baca, berkumpul dengan aku di dunia, berkumpul dia di surga, kalian berkumpul. Itu doa kita untuk dia. Tapi kalau doa langsung kepada orang non muslim tidak boleh. Ya Pak ya. Kita ini kadang-kadang terbalik lembangnya. Giliran rezeki dia membenyo, giliran muka toko undang kita macam yasin. Musiran tu musir jin toko dia undang kita macam yasin. Cuman setelah antunya pergi, dia lepak ke patung tepekong ini. Sebelumnya nyuruh kita macam yasin. Padahal dia non muslim. Tidak boleh itu Pak. Ya, tidak boleh. Ngapa? Karena mencampur adukan keyakinan. Kecuali kalau dia sudah muslim, harus kita doakan. Contohlah misal, boleh tidak kita jawab salam dari orang-orang non muslim? Assalam. Misal ada non muslim ini kan lagi asal assalamualaikum, mengucapkan salam kepada kita. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh kita jawab. Mengapa? Karena berbeda keyakinan. Kita cuma cukup menjawab wa'alaika. Cukup sebatas itu. Tidak boleh waalaikumsalam, tidak boleh. Mengapa? Karena ada doa dari kita kepada Allah untuk dia dan sepengetahuan dia. Nah, tapi kalau kita berdoa tanpa sepengetahuan dia, karena cinta, karena kebaikan dia dan kebaikan kita, ya Allah, anjurlah hidayah. Dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah saat beliau menghadapi rongrongan, menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim kepada beliau. Di balik itu beliau tetap mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, anjur hidayah kaumku ini. Ngapa mereka musuhi? Karena mereka tidak tahu. Kalau kau turunkan hidayah kepada mereka, niscaya mereka akan menerima ajaran risalah yang dibawa oleh aku, kata Nabi Muhammad. Nah, ayat ini membawa ibaratnya penetralisir Nabi Muhammad agar jangan sedih ketika kita berdakwah ternyata dakwah kita mengalami penolakan. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau dengan orang lain payolah. Ini kadang-kadang kan kita ini berhadapan dengan keluarga. Baca ustaznya ini, baca penceramah kiai ini kadang-kadang ujian itu bukan orang lain. Keluarga tetap ponakan, anak, rumah.
Sering jadi ujian itu. Nyeramai wong tobat, giliran nyeramai ini kena tabok gitu. dengan wong lain melawan, giliran tepara dengan wong mana berani, banyak mengenai ujiannya. Tapi kalau kiainya sabar, insya Allah jadi wasilah. Jangan pula jadi sebab laju kita mendiskreditkan kiai tadi, tidak boleh juga. Oh, kiai itu baca ngomong baik, anaknya beda baca, bininya beda jilbab. Ya Pak ya, mohon maaf, ini sering muncul gitu. Contohlah di antara ulama besar yang dari kita kata ini Malaysia, Syekh Profesor Malaysia itu kan ahli tafsir. Di antara ahli tafsir Indonesia yang diakui oleh dunia. Cuman ketika berhadapan dengan anaknya dan berjilbab jadikan tuan itu. Oh, ustaz ini kiai ini. Jangan, itu bukan bagian gitu. Urusan hidayah untuk benar apa tidak bukan bagian kita. Mana yang benar dia sampaikan kita pakai, mana yang cocok, yang tidak cocok jangan dipakai. Seraya mendoakan untuk kita. Kenapa? Karena ya Allah, kalau pacak jangan cuma aku yang masuk surga. Kalau pacak ini aku, anak aku juga masuk surga. Tapi kalau kita temukan fenomena ustaz kiai yang ternyata anak bininya tidak sesuai dengan apa yang dia ceramahkan, cukup di kita baik dengarnya, tidak usah diomong ke. Nah lidah kita ini, mulut kita ini kan biasanya gatal kalau komen. Ah kiai ini ngomong baik. Bapak Ibu yang apa? Karena kita termakan di bisik-bisik setan tadi. Mengapa? Karena jangankan kiai, nabi baik tidak baca ngislam ke mamangnya. Nuh dewe tidak baca ngajak anaknya. Lut dewe tidak baca nyelamat ke bininya. Lah sudah ada contohnya, Bapak Ibu ya. Pengajaran untuk kita semua. Nah terjadi perdebatan berkenaan dengan ayah dan ibu dari Rasulullah, apakah muslim atau tidak. Kita husnuzan kepada Allah, Allah berikan takdir kepada kedua ayah dan ibu dari baginda besar Nabi Muhammad. Mereka adalah penganut agama tauhid sebelum Islam datang. Tidak ada kewajiban mereka memeluk agama Islam. Kenapa? Karena mereka meninggal sebelum Islam datang. Tapi mereka beragama tauhid, menyembah Allah, tidak menyembah patung. Di antara yang menarik Bapak Ibu, dari 7 anak Abdul Muthalib itu semuanya kan nama Tuhan. Bapak Ibu ya, ada Abdi Manaf. Bukan Abdi Manaf, Abdi Manaf itu kakeknya. Ada nama-nama yang berhubungan dengan Tuhan-Tuhan. Jadi Allah ini Tuhannya orang Arab juga, namun ada Tuhan lain selain Allah. Ada Lata, Uzza, Manata dan lain sebagainya. Nah giliran sampai kepada bapaknya Nabi, dia nama Allah Abdullah. Bapak Ibu ya, maka kita harus tidak kalah mancing perdebatan, karena ini kan ribut gara-gara ada salah seorang ustaz yang mengatakan masuk neraka, bapak dan emaknya Nabi itu masuk neraka. Kita harus hadis berkenaan dengan bahwa sesungguhnya bapak ibunya Nabi itu dipanggil setelah mati, setelah Nabi jadi Nabi, dipanggil lagi arwahnya kemudian diislamkan. Hadisnya dhaif, tidak masuk akal juga kan. Wong nyala mati nanti Islam juga tidak mungkin. Tapi jelas kita berkeyakinan Abdullah dan Aminah adalah di antara orang-orang yang menyembah Allah, tapi bukan beragama Islam. Agama sebelum Islam datang nyebutnya agama tauhid. Yang dibawa Adam itu agama tauhid, yang dibawa Ibrahim itu agama tauhid. Yang dibawa oleh Musa itu bukan Yahudi, bukan agama Yahudi. Yang dibawa Nabi Isa itu bukan agama Nasrani. Bapak Ibu ya, ngapa disebut dengan Nasara? Karena mereka Ansarullah. Man Ansari dibaca oleh Ustaz Nagih Ustaz tadi. Hawariyun, orang-orang yang membela agama Allah karena mereka menolong Isa, maka disebut dengan Nasara. Agamanya bukan agama Nasrani, agamanya agama tauhid. Hanya saja ketika Isa meninggal, Isa diangkat ke langit, terjadi perubahan, terjadi penambahan tahrif, pengubahan dan penambahan, akhirnya berubah. Maka muncullah agama Kristen, agama Nasrani itu. Kalau Isa agamanya agama tauhid, menyembah Allah yang esa, termasuk juga Musa, Ibrahim dan lain sebagainya. Nah kita berkeyakinan bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, di Mekah itu berbagai macam agama. Ada politeis, menyembah Tuhan banyak, ada yang menyembah batu, animisme, dinamisme ada. Tapi ada juga yang berkeyakinan menganut alirannya Nasrani, Nasara.
Makanya kita tahu pamannya Khadijah Khuwailid ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama, demam, dibawa kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Apa katanya? Hala an-namus al-akbar. Dia tahu tanda-tanda kenabian, dan ini tanda-tanda kenabian. Kalau umur aku panjang, aku akan berdiri bersama dia dan dia akan diusir dari kampung halaman. Kata Naufal, Waraqah bin Naufal ini pamannya Khadijah. Maka kita tahu bahwa agama Nasrani yang benar, agama tauhid yang dibawa oleh Isa yang benar ada di Mekah. Buktinya pemimpin mereka Waraqah bin Naufal tadi ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, hanya saja terjadi lagi heboh ketika diceritakan bahwa ada patung Isa, patung Maryam di dalam Ka'bah yang tidak boleh. Itu sejarah, catatan sejarah yang belum tentu benar ceritanya, bahwa Nabi melarang yang ini, yang lain hapus, kalau yang ini jangan. Terjadi perdebatan tentang khabar itu, Bapak Ibu. Yang benar, Rasul perintahkan dalam peristiwa Fathu Mekah, patung yang ada di dalam Ka'bah hancur, ke lukisan yang ada di Ka'bah dibersihkan. Kalaupun ada zaman tabi'in yang pernah melihat tanda itu bukan gambarnya yang masih ada. Ya cara zaman dulu mungkin. Mobilek belum ada, Pinotek belum ada, ngecetnya mana? Maka cukup disiram dengan air. Mungkin bekas gambar itu yang masih terlihat, guratan gambar itu yang masih terlihat. Bapak Ibu ya, tidak ada. Ketika Rasulullah datang dalam peristiwa Fathu Mekah, maka di dalam Ka'bah bersih dari patung, bersih dari gambar-gambar. Bapak, ibu-ibu itu dulu. Kalau sekarang tidak ganti lagi. Lah di keramik, di dalam itu kan di keramik. Kalau sekarang tidak ganti lagi, jelas. Bapak ibu-ibu yang sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan dua ayat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 merupakan penegasan dari Allah bahwa orang-orang yang sudah dikunci mati hatinya itu pada dasarnya sebenarnya berproses dari pada dasarnya mereka menolak keyakinan itu dulu karena ketakutan bakal hilang martabat sosial, bakal hilang kebangsawanan dan lain sebagainya. Ada hal lain selain keyakinan yang membuat mereka menolak risalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena secara hati mereka mengakui kebenaran Nabi Muhammad, kejujuran Nabi Muhammad. Namun mereka tetap menolak. Maka sejak itu Allah kunci mati hati mereka sehingga nak diberi peringatan, tidak diberi peringatan sampai la yu'minu, tetap tidak beriman. Kemudian di ujung ditutup dengan walahum adzabun muqim. Dan karena mereka menolak hidayah, menolak kebenaran, menentang risalah Nabi Muhammad, maka mereka akan merasakan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, nanya Pak Ustaz, ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah. Terima kasih. Kita temukan paling tidak ada 4 hadis yang bercerita tentang tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama, man akhir kalamihi la ilaha illallah. Orang yang mampu mengucapkan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, insyaallah itu bagian di antara tanda-tanda yang husnul khotimah. Apa yang dimaksud dengan akhir kalamnya la ilaha illallah itu, Pak? Bisa saja waktu nyawanya lepas Allah gitu, atau la ilaha illallah syukur. Ya, Pak ya. Nah, cara ngakalinya ini makanya Bapak Ibu, siapa yang pernah ngerewangi wong nazar dalam proses sakaratul maut, maka talqin itu kita sebut waktu dia baca nyebut bembeng la ilaha illallah. Kapanlah sudah tersebut sejak jangan dia ngomong. Inilah sudah la ilaha illallah sudah selesai. Mamano tanah yang sebelah itu Pak. Nanti mamano kena. Rencananya lah dapat la ilaha illallah kan. Kita coba berubah gara-gara tanah. Maka kalau kan mohon maaf ya, mudah nilainya sakaratul maut itu dari kaki. Kalau kakinya sudah mulai dingin naik ke pojok. Ini dingin kalau kayaknya. Ya, kalau mulai terasa dingin dari atas, karena biasanya dari 1 kali 24 jam itu mudah dilihat dari kaki. Mohon maaf. Kalau
Kalau dia tidur lurus, ini tidak lagi tegak main ini sudah. Iya Pak. Copeng main ini tidak lagi keras main tapi lekuk ini. Kuping. Edong ini tidak lagi tegak tapi. Terus kalau kita masuk ke tangan di bawah punggung, tidak baca lagi liwat. Kalau kita normal pasti ada selang apa? Karena tulang punggung kita nekuk. Tapi kalau menjelang 1 hari sebelum kematian itu pasti menjadi apa merato, jadi tidak baca lagi masuk tangan. Kalau nano itulah sudah ada, dia masih baca ngobrol aja ngobrol. Cuman kapan lah nyawa nyusul apa? Maksud aku napasnya sudah mulai pendek, narik berhenti. Maka bimbing lakinu mautakum, ajak talqin dengan la ilaha illallah. Kalau dia masih gagal dapat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kapanlah mulai berat, mana bagian terakhir sudah selesai la ilaha illallah, tidak usah lagi aja ngomong. Kita yang barengi napas dia dengan la ilaha illallah. Ya Pak ya, bimbing sudah la ilaha illallah, dapat sekali. Sudah itulah berat yang baca lagi, jangan dipaksa ke la ilaha illallah lagi. Tapi barengi tarikan napas dia waktu dia narik napas. La ilaha. Kita yang bimbingnya, mulut kita yang nyebutnya. Uangnya tidak usah lagi diajak ngomong. Waktu dia lepas illallah. Narik lagi kayak biasanya kan sekitar 5 atau 10 menit prosesnya itu kan. Ada yang orang cepat ya. Ada juga yang dari malam subuh baru kena. Tapi prosesnya apa maksud aku tuh sesak napasnya itu kejiwaan dari malam, tapi pagi baru lepas. Ada yang normal tahu-tahu setengah jam sebelum wafat baru kejiwaan sesak napas. Nah maksud aku mana kita nyingungnya di situ. Kalau seandainya lah berat, terakhir kalimat sudah dia mampu, yang sudah tidak usah lagi diajak ngomong. Tapi bimbing dia sambil dia narik napas, kita nyebut la ilaha illallah. Dia narik lagi la ilaha, lepas illallah, la ilaha sampai lepasnya. Nah insya Allah itu termasuk di antara bagian orang-orang yang berhasil mengucapkan kalimat itu di akhir. Nah itu yang pertama, itu yang paling masyhur. Orang yang mampu mengucapkan kalam la ilaha illallah di akhir kalimatnya, tanda-tanda husnul khotimah. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal hari atau malam Jumat. Tapi dia orang yang taat Pak ya. Kalau ada pemalu, mohon maaf, maling di demo uang hari Jumat, husnul khotimah. Ya, orang yang taat meninggal hari Jumat siang ataupun malam. Malam itu hitungnya malam Kamis malam Jumat. Dari Kamis malam Jumat sampai Maghrib masuk malam Sabtu 24 jam. Kalau dia meninggal di hari-hari itu, insya Allah termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian ayat berikutnya, hadis berikutnya, orang yang mati karena kecelakaan. Ya Pak ya, ditumbur orang, ditabrak orang, ditimpa sesuatu, tenggelam, terberak. Ya, orang yang keluar dalam perjalanan untuk mencari rezeki dalam niat ketaatan kepada Allah, mati karena kecelakaan, mati karena pokoknya macam-macam sebab kematian tadi, bisa saja ditumbur atau jatuh atau ditimpa sesuatu atau tenggelam, mati husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, orang yang mati karena pandemi, mati dimakan taun. Ya Bu ya, mati dimakan taun begitu Palembang. Taun itu bukan bukan mencarut. Ya, taun itu taun, epidemi atau pandemi dalam bahasa kita sekarang. Ya. Jadi kalau seandainya kita berharap mati husnul khotimah, ya siap-siap di bawah Omikron. Bapak Ibu Mama, kita berharap semoga penyakit ini segera berlalu. Kabarnya tidak lama lagi diumum ke pemerintah jadi endemi, kabarnya. Cuma habis ke PCR dulu. Banyak duitnya itu Pak, mendak dilaku ke sekarang siapa lagi nak makainya. Nah kapan itulah habis, kemungkinan besar ya semoga cepat habis Semoga bulan puasa ini normal. Dan ganti lagi penyakit-penyakit yang nakut-nakuti kita. Nah tapi kalau orang yang mati karena pandemi, termasuk Bapak Ibu, orang yang mati karena sudah berhubungan dengan sakit kepala. Mohon maaf, misal kanker kepala, kanker otak, segala macam berhubungan dengan kepala, stroke yang berhubungan dengan kepala. Orang yang mati karena penyakit yang berhubungan dengan lambung. Lambung ini bukan cuma perut, bukan cuma makanan, bisa saja karena jantung, bisa saja karena leper dan lain sebagainya. Terakhir, orang yang meninggal ketika melahirkan. Ya Bu ya, kalau ibu-ibu kaum
meninggal saat melahirkan syahidah, matinya mati syahid. Jelas, itu husnul khotimah. Ya, sebenarnya banyak tanda-tanda yang lain, tapi temanya tema yang berbeda yang perlu saya sampaikan. Kita berharap semoga kita diberi nikmat mati dalam keadaan husnul khotimah. Cuma jangan mati dalam pemikiran. Minta puasa selesai kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu banyak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.